Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan topik materi Ejaan Bahasa Indonesia. Sebelumnya, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 6. Yang pertama dengan Alfat Muhammad, yang kedua dengan saya sendiri Astifa Ainur Rahmah, yang ketiga Julia Rahmah, keempat Maftukatu Zulfa, kelima Aulia Adenovita, keenam Zahratun Nafahah, ketujuh Sulis Setiawati, dan yang kedelapan Estri Arumsari. Adapun topik yang akan kami bahas pada hari ini meliputi pengertian ejaan bahasa Indonesia, sejarah dan fungsi ejaan bahasa Indonesia, penulisan kata, pemakaian huruf, pengucapan, perubahan atau evolusi, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Selanjutnya akan saya persilahkan kepada rekan saya Alfat Muhammad untuk membahas materi pertama. Sebelum memasuki materi pertama, yaitu pengertian, kita bahas pendahuluan terlebih dahulu. Bahasa memiliki peranan penting dalam kehidupan karena selain digunakan sebagai alat komunikasi secara langsung, bahasa juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi secara tulisan. Di era globalisasi dan pembangunan reformasi demokrasi ini, masyarakat dituntut secara aktif untuk dapat mengawasi dan memahami informasi di segala aspek kehidupan sosial secara baik dan benar. Sebagai bahan pendukung kelengkapan tersebut, bahasa berfungsi sebagai media penyampaian informasi secara baik dan tepat. Dengan penyampaian berita atau materi secara tertulis, diharapkan masyarakat dapat menggunakan media tersebut dengan baik dan benar. Nah, untuk memadukan suatu kesepakatan dalam etika berbahasa, disinilah peran aturan baku tersebut digunakan. Dalam hal ini, kita selaku warga negara yang baik, hendaknya selalu memperhatikan aturan-aturan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ejaan yang disempurnakan adalah submateri dalam ketatabahasaan Indonesia yang memiliki peran cukup besar dalam mengatur etika berbahasa secara tertulis, sehingga diharapkan informasi tersebut dapat disampaikan dan difahami secara komprehensif dan terarah. Dalam prakteknya, diharapkan aturan tersebut dapat digunakan dalam keseharian masyarakat, sehingga proses penggunaan tata bahasa Indonesia dapat digunakan secara baik dan benar. Nah, selanjutnya pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan, merupakan kata nomina atau kata benda yang berasal dari kata dasar eja. Artinya adalah kaidah-kaidah atau cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam kurung kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Pengertian ejaan dalam buku Konsep Dasar Bahasa Indonesia tahun 2019 karya Yunus Abidin, ejaan adalah aturan yang melambangkan bunyi bahasa menjadi bentuk huruf, kata, serta kalimat. Ejaan juga bisa diartikan sebagai kumpulan peraturan penulisan huruf, kata, serta penggunaan tanda baca. Mengutip dari buku esai Penerapan Ejaan Bahasa Indonesia tahun 2020 karya Widya Fitriantiwi, yang dimaksud ejaan adalah kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa supaya keteraturan dan keseragaman dalam penulisan bahasa dapat tercapai. Selanjutnya ada macam-macam ejaan. Yang pertama ada ejaan etimologis. Ejaan kata yang menekankan pada segi historisnya dengan mempertahankan unsur yang tidak direalisasikan secara fonetis. Yang kedua ada ejaan fonemis. Ejaan yang menggambarkan tiap fonem dalam bahasa dengan satu lambang secara konsisten. Misalnya ejaan
Suomi, dan ejaan Turki. Yang ketiga ada ejaan fonetis. Ejaan fonetis ini merupakan ejaan yang menggambarkan tiap varian fonem atau bunyi dengan satu lambang. Misalnya ejaan Melayu sistem Wilkinson. Selanjutnya ada ejaan Melindo. Ejaan ini merupakan sistem ejaan Latin yang termuat dalam pengumuman bersama ejaan bahasa Melayu Indonesia atau Melindo tahun 1959 sebagai hasil usaha penyatuan sistem ejaan dengan huruf Latin di Indonesia dan di Persekutuan Tanah Melayu. Yang kelima ada ejaan pembaharuan. Sistem ejaan ini dirancang oleh sebuah panitia yang diketuai oleh Prijono dan Ekatopo pada tahun 1957 sebagai hasil keputusan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Sistem ejaan ini tidak pernah dilaksanakan. Selanjutnya ada ejaan Republik. Selanjutnya ada ejaan Suwandi, di mana sistem ejaan Latin untuk bahasa Indonesia sesudah proklamasi kemerdekaan yang dimuat dalam Surat Keputusan Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan. Mr. Suwandi nomor 264-BHG-A tanggal 19 Maret 1947. Selanjutnya ada ejaan Van Ophuijsen. Sistem ejaan ini adalah ejaan Latin untuk bahasa Melayu di Indonesia yang dimuat dalam Kitab Logat Melayu tahun 1901 oleh CH.A. Van Ophuijsen yang merupakan ejaan Latin resmi pertama di Indonesia. 9 ada ejaan Wilkinson, yaitu ejaan Latin resmi yang pertama untuk bahasa Melayu di Semenanjung Melayu yang disusun oleh R.J. Wilkinson pada tahun 1904. Ejaan terakhir yaitu ejaan yang disempurnakan, merupakan sistem ejaan bahasa Indonesia yang sebagian besar sama dengan sistem ejaan Malaysia yang termuat dalam Surat Keputusan Presiden nomor 57 tanggal 16 Agustus 1972 yang sekarang menjadi ejaan resmi bahasa Indonesia. Lanjut. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang sejarah ejaan bahasa Indonesia. Kalau kita berbicara tentang ejaan bahasa Indonesia, kita perlu lebih dahulu melihat perkembangan bahasa Indonesia sejak dahulu sampai masa sekarang ini. Sudah diketahui bahwa pada masa beberapa ratus tahun yang lalu, bahasa Indonesia tersebut belum lagi disebut bahasa Indonesia, akan tetapi disebut dengan bahasa Melayu. Sudah diketahui pula, pada masa Sriwijaya telah dikenal sejumlah prasasti yang bertuliskan bahasa Melayu kuno dengan memakai huruf Palawa atau India yang dipengaruhi banyak oleh bahasa Sanskerta, seperti juga halnya bahasa Jawa kuno. Bahasa Melayu kuno inilah yang kemudian berkembang pada berbagai tempat di Indonesia, terutama pada masa Hindia dan masa awal kedatangan Islam pada abad ke-13. Pedagang-pedagang Melayu yang berkeliling di Indonesia memakai bahasa Melayu sebagai lingua franca, yakni bahasa komunikasi dalam perdagangan, pengajaran agama, hubungan antara negara dalam bidang ekonomi dan politik. Lingua franca ini secara merata berkembang di kota-kota pelabuhan yang menjadi pusat perdagangan atau pusat lalu lintas perdagangan. Bahasa Melayu mengalami pula penulisannya dengan huruf Arab yang juga berkembang menjadi huruf Arab Melayu. Selanjutnya, Johannes Roman mengeluarkan pula Grand Aftercard Beris van de Malechtetal pada tahun 1653 yang dicetak pada tahun 1674. Kemudian, Frederik de Houtman, Casper Wiltens, Sebastianus dan Cakkerts, dan Johannes Roman adalah orang-orang Belanda. Mereka menuliskan kata-kata Melayu tentunya dalam ejaan bahasa Belanda pada masa itu. Ejaan bahasa Indonesia dalam
Huruf Latin ini kurang lebih 3 abad barulah mendapat perhatian untuk dibakukan, yaitu dengan adanya usaha penetapan ejaan yang dilakukan oleh Van Ophuijsen. Belum ada kesatuan penulisan ejaan atau ortografi bahasa Melayu yang terdapat di Indonesia pada waktu itu. Bahasa Melayu memang terdiri atas bermacam dialek, terutama di kota-kota pelabuhan atau di pusat perdagangan. Kondisi keberagaman ini tampaknya dipertahankan oleh penjajah untuk tidak menyatukan bangsa dan bahasa Indonesia. Jadi, keseragaman ejaan adalah sesuatu yang sulit untuk diwujudkan. Kemudian, keinginan untuk menyempurnakan ejaan Ophuijsen ini terdengar dalam Kongres Bahasa Indonesia I pada tahun 1938 yang diadakan di kota Solo, yang kemudian terwujud dalam sebutan penggunaan ejaan 1947 atau dikenal sebagai ejaan Sowandi atau ejaan Republik. Kemudian, pada Kongres Bahasa Indonesia kedua yang diadakan di Medan pada tahun 1954, dihasilkan keputusan mengenai ejaan bahasa dan kesusastraan seri khusus nomor 9 pada tahun 1972 dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, ejaan sedapat-dapatnya menggambarkan satu fonem dengan satu huruf. Dan yang kedua, penetapan ejaan hendaknya dilakukan oleh suatu badan yang kompeten. Dan yang terakhir, ejaan itu hendaknya praktis tetapi ilmiah. Dalam Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan pada tahun 1954, ikut pula hadir utusan-utusan Persekutuan Tanah Melayu. Terilhami oleh Kongres Medan itu, mereka mengadakan Kongres Bahasa di Singapura pada tahun 1956. Dalam Kongres di Singapura itu dicetuskan suatu resolusi untuk menyatukan ejaan bahasa Melayu di Semenanjung Melayu dengan ejaan bahasa Indonesia di Indonesia. Perkembangan selanjutnya ialah disetujuinya perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia dengan Persekutuan Tanah Melayu. Sebagai kelanjutan perjanjian ini, dibentuk panitia bersama Indonesia Melayu yang kemudian menghasilkan suatu konsep ejaan bersama yang diberi nama Ejaan Melindo atau Ejaan Melayu Indonesia. Akan tetapi, seperti kita ketahui pula, kesepakatan ini tidak sempat terwujud karena adanya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia beberapa tahun kemudian. Ketidaksetujuan atas konsep Melindo dikemukakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam hal ini, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK mengusulkan sebuah konsep baru sebagai ganti konsep Melindo itu. Berbeda dari konsep Melindo, konsep LBK tidak menggunakan sama sekali huruf-huruf baru. Akhirnya, pihak Malaysia menerima konsep LBK dalam sebuah perundingan di Kuala Lumpur. Dengan ditolaknya konsep ejaan Melindo ini dan diterimanya konsep LBK, lewat satu tahap pula usaha penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia. Konsep LBK yang sempat pula dibahas dalam seminar bahasa Indonesia yang diadakan di Puncak, Bogor pada tahun 1972 akhirnya menjadi konsep bersama Indonesia-Malaysia. Sejak itu, mulai lagi usaha yang lebih pasti untuk memasyarakatkan sistem ejaan yang baru itu yang disebut dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Sebenarnya, analog dengan nama ejaan Van Ophuijsen dan ejaan Sowandi, EYD dapat disebut dengan ejaan Masyhuri, karena Masyhurilah yang dengan sepenuh tenaga memperjuangkan sampai akhirnya diresmikan oleh Presiden. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi ejaan bahasa Indonesia. Fungsi ejaan yang utama adalah untuk menunjang pembakuan tata bahasa Indonesia, baik kaitannya dengan kosakata maupun dengan peristilahan.
Oleh karena itu, ejaan sangat penting dan perlu untuk diprioritaskan. Menurut Siti Mutmainnah, dalam buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi yang diterbitkan pada tahun 2019, ejaan harus diterapkan dalam penulisan bahasa. Oleh karena itu, ejaan memiliki sejumlah fungsi penting, yaitu yang pertama, sebagai landasan pembakuan tata bahasa. Maksudnya adalah penggunaan ejaan dalam penulisan bahasa akan membuat tata bahasa yang digunakan menjadi semakin baku. Kemudian yang kedua, sebagai landasan pembakuan kosakata serta istilah. Maksudnya adalah tidak hanya membuat tata bahasa menjadi semakin baku, ejaan juga membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku. Kemudian yang ketiga, sebagai penyaring masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia. Maksudnya adalah ejaan juga memiliki fungsi penting sebagai penyaring bahasa lain ke bahasa Indonesia, sehingga dalam penulisannya tidak akan menghilangkan makna aslinya. Dan yang terakhir, membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi. Maksudnya di sini adalah penggunaan ejaan akan membuat penulisan bahasa menjadi lebih teratur. Hal ini akan membuat pembaca semakin mudah dalam memahami informasi yang disampaikan secara tertulis. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Estri Arumsari. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi presentasi dari Astiva Ainur Rahma. Materi yang akan saya bawakan yaitu tentang penulisan kata. Penulisan kata yang pertama yaitu kata dasar. Kata dasar merupakan satuan bahasa terkecil yang memiliki makna, di mana kata tersebut belum mengalami penambahan atau perubahan bentuk yang mengakibatkan perubahan makna. Atau dengan kata lain, kata dasar ialah kata yang belum diberi imbuhan dan kata yang menjadi dasar awal pembentukan kata yang lebih besar. Menurut KBBI, kata dasar merupakan kombinasi morfem yang oleh bahasawan dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas. Kemudian untuk contoh kata dasar dalam kalimat, yaitu Juli makan buah mangga atau ayah pulang sore hari ini. Dalam dua kalimat tersebut, kata makan dan pulang termasuk ke dalam bentuk kata dasar karena belum mendapat imbuhan. Kemudian yang kedua yaitu kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah kata dasar yang sudah mendapatkan imbuhan atau tambahan afiks sehingga membentuk kata yang baru. Proses penambahan afiks ini disebut dengan afiksasi. Kemudian tambahan afiks dalam kata dasar bisa dilakukan pada bagian depan atau disebut prefiks, bagian akhir atau disebut sufiks, bagian tengah atau disebut infiks, maupun campuran disebut konfiks. Menurut seorang pakar tata bahasa Indonesia, Ramlan dalam bukunya yang berjudul Morfologi Suatu Tinjauan Deskriptif berpendapat bahwasanya afiksasi adalah proses pembubuhan afiks pada suatu satuan tunggal maupun kompleks untuk membentuk kata. Contoh kata berimbuhan yang pertama yaitu imbuhan prefiks atau awalan, di mana kata imbuhannya terletak di awal kata. Contohnya, Nisa merupakan siswa terrajin di kelas. Nah, kata terrajin ini memiliki kata dasar rajin dan awalan berupa ter. Kemudian yang kedua imbuhan sufiks. Imbuhan sufiks ini berarti afiksnya diletakkan pada bagian akhir. Contohnya adalah tolong bersihkan mejanya. Nah, kata bersihkan ini memiliki kata dasar bersih, kemudian mendapat akhiran kan. Yang ketiga yaitu imbuhan infiks, yang mana afiksnya terletak di tengah. Contoh, ayah membersihkan gerigi sepedanya agar bisa berjalan lebih lancar. Nah, ini kata gerigi ini mendapatkan imbuhan atau afiks di tengah kata. Kemudian ada imbuhan konfiks atau campuran. Contohnya adalah pertunjukan itu sangat cantik. Nah, pada kata pertunjukan ini memiliki kata dasar tunjuk di mana dia mendapat imbuhan atau awalan berupa per dan akhiran berupa kan. Di sini terjadi campuran sehingga
disebut sebagai campuran atau imbuhan konfiks. Kemudian yang ketiga yaitu bentuk ulang. Kata bentuk ulang dibuat dengan cara reduplikasi. Menurut Abdul Chair dalam bukunya Morfologi Bahasa Indonesia, Pendekatan Proses di tahun 2007, menyebutkan bahwasanya reduplikasi adalah proses morfologis yang mengulang bentuk dasar baik secara keseluruhan, secara sebagian atau parsial, maupun dengan perubahan bunyi, sehingga kata ulang saat diucapkan itu terdengar memiliki bentuk yang sama. Untuk daftar kata bentuk ulang, yang pertama menurut PUEBI pada tahun 2016 yang disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, kata bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung. Tanda hubung itu bisa dilambangkan seperti tanda strip seperti ini di antara unsur-unsurnya. Contohnya anak-anak, asal-usul, alap-alap, alang-alang, biri-biri. Nah, ini kata yang sama ini atau kata yang diulang ini dipisahkan dengan tanda hubung. Kemudian yang kedua yaitu dilansir dari PUEBI daring, bila bentuk ulang diberi huruf kapital, maka bentuk ulang sempurna diberi huruf kapital pada huruf pertama tiap unsurnya. Adapun bentuk ulang lain hanya diberi huruf kapital pada huruf unsur pertamanya saja. Misalnya pada kata teka-teki. Pada kata teka-teki ini diberikan huruf awal pada kata teka ini kapital, kemudian pada kata kasak kusuk atau pada kata cerai berai ini karena dua kata ini berbeda, maka yang diberikan huruf kapital hanya pada kata pertamanya saja. Kemudian yang ketiga yaitu bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertamanya. Misalnya surat kabar, diulang menjadi surat-surat kabar. Nah, yang diulang adalah kata pada kata pertamanya saja, yaitu pada kata surat, menjadi surat-surat kabar. Kemudian yang keempat yaitu gabungan kata. Menurut Rahma Barokah dalam bukunya Berpikir Cerdas dalam Bahasa Indonesia tahun 2021, gabungan kata adalah gabungan morfem dasar yang mana seluruhnya memiliki status sebagai kata dengan pola fonologis, gramatikal, serta semantis yang khusus sesuai kaidah bahasa yang bersangkutan. Gabungan kata juga dapat dimaknai ketika suatu kata itu terdiri atas kata awalan dan diberi akhiran. Beberapa penulisannya diberi tanda hubung agar tidak menimbulkan salah pengertian. Kaidah penulisan gabungan kata sebagai berikut. Yang pertama yaitu unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Sebagai contoh, duta besar. Duta besar ini antara kata duta dan besar ini ditulis terpisah. Kemudian ada kambing hitam dan orang tua. Yang kedua yaitu gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya ada anak istri pejabat. Nah, ini supaya tidak menimbulkan salah pengertian, maka antara kata anak istri ini ditambahkan tanda hubung. Anak dan istri di sini itu diartikan sebagai anak dan istri dari pejabat, seperti itu. Kemudian, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapatkan awalan maupun akhiran. Contohnya pada kata bertepuk tangan. Nah, pada kata bertepuk ini mendapatkan awalan ber sehingga penulisannya terpisah dengan tangan karena meskipun mendapatkan awalan tetapi kedua kata ini ditulis terpisah. Kemudian ada gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Contohnya adalah menyebarluaskan. Jadi di sini kata menyebarluaskan ini mendapatkan awalan me dan akhiran kan sehingga penulisannya tetap dirangkai karena mendapatkan awalan dan akhiran sekaligus. Kemudian gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Contohnya adalah ada acap kali, ada kalanya, apalagi, dan apalagi. Maksud dari kata padu adalah sudah bercampur atau sudah menjadi satu benar. Kemudian selanjutnya ada pemenggalan kata.
Yang pertama, pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Yang A yaitu jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, maka pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya pada kata buah. Pada kata buah ini di tengah kata itu terdapat dua huruf vokal yaitu U dan A, sehingga penulisannya apabila dipenggal itu menjadi bu, kemudian tanda hubung dan A. Kemudian yang B ada huruf diftong ai, au, ei, dan oi tidak dipenggal. Misalnya pada kata pandai. Nah, pada kata pandai ini terdapat kata ai sebagai huruf diftong ini. Kata ai ini penulisannya tidak dipenggal meskipun keduanya adalah huruf vokal, tidak berlaku aturan pada aturan yang A, karena ini termasuk huruf diftong. Huruf diftong ai, au, ei, dan oi meskipun terdiri dari dua huruf vokal, maka penulisannya tidak dipenggal. Kemudian yang C yaitu jika di tengah kata dasar tersebut terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, maka pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya saja pada kata bapak. Pada kata bapak di sini kan di tengah kata ini terdapat huruf konsonan P, maka pemenggalannya yaitu sebelum huruf konsonan P tersebut. Kemudian yang D yaitu jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, maka pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Misalnya pada kata April. Nah, pada kata April ini di tengah-tengahnya terdapat huruf konsonan P dan R yang berurutan ini, maka pemenggalannya yaitu dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu menjadi ap, kemudian kata hubung, dan juga dilanjutkan dengan real. Yang E yaitu jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih, yang mana masing-masing melambangkan satu bunyi, maka pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf yang konsonan yang kedua. Misalnya yaitu pada kata ultra. Pada kata ultra ini terdapat tiga huruf konsonan yaitu L, T, dan R, sehingga pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan pertama dengan huruf konsonan yang kedua, yaitu antara huruf L dan T. Kemudian, gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal, misalnya adalah pada kata bangkrut. Pada kata bangkrut ini, pemenggalannya yaitu setelah kata bang, kemudian dilanjut dengan kata krut. Karena pada kata bang ini, huruf konsonan N dan G ini berada dalam satu bunyi sehingga tidak dipenggal. Begitupun dengan kata krut, di mana kata huruf konsonan K dan R ini berada dalam satu bunyi sehingga tidak dipenggal. Pemenggalannya itu pada kata setelah kata bang dan krut. Karena kata bang dan krut ini berada dalam dua bunyi. Kemudian, pada pemenggalan kata turunan, sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Misalnya, berjalan, mempertanggungjawabkan, dan membantu. Nah, pada kata berjalan ini, kata dasarnya jalan mendapatkan imbuhan afiks atau tambahan ber, maka pemenggalannya dilakukan setelah kata ber tersebut. Kemudian, yang A yaitu pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pada kata dasar. Misalnya menutup, maka pemenggalannya setelah me, kemudian nu, dan dilanjutkan dengan tup. Yang B, pemenggalan kata bersisipan dilakukan seperti pada kata dasar. Misalnya adalah gelembung dan gemuruh. Nah, pada kata gelembung ini pemenggalannya dilakukan setelah ge, kemudian lem, dan dilanjutkan dengan bung. Kemudian yang C, pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau akhir baris tidak dilakukan. Misalnya, beberapa pendapat mengenai masalah itu telah disampaikan. Yang contoh kedua yaitu walaupun cuma-cuma mereka tidak mau mengambil makanan itu. Yang ketiga, jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, maka pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Misalnya pada kata biografi. Nah, ini pemenggalannya itu setelah bio, kemudian dilanjutkan grafi, atau setelah bi, kemudian o, kemudian gra, dan dilanjutkan dengan vi.
Yang keempat yaitu nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris itu dipenggal di antara unsur-unsurnya. Misalnya saja pada lagu Indonesia Raya digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Nah, nama orang ini yang dituliskan di akhir ini dipisah. Kemudian yang kelima yaitu singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Misalnya, ia bekerja di DLLAJR. Nah, kata DLLAJR ini penulisannya tidak dipenggal karena terdiri lebih dari satu huruf. Penulisannya bukan ia bekerja di DLL kemudian diberi tanda hubung dilanjutkan dengan AJR. Ini salah. Yang benar adalah penulisannya digabung seperti ini. Kemudian yang keenam yaitu kata depan. Nah, kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya saja yaitu kain itu disimpan di dalam lemari. Nah, kata di sini berfungsi sebagai kata depan, maka penulisannya ditulis terpisah dari kata dalam yang mengikutinya. Kemudian yang ketujuh yaitu ada partikel. Yang pertama, partikel lah, kan, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya saja, pada kata bacalah buku itu baik-baik. Nah, pada kalimat tersebut kata bacalah ini terdiri dari kata dasar baca dan mendapatkan partikel lah. Partikel lah ini ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Kemudian yang kedua yaitu partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya saja, adapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Nah, kata apapun di sini terdiri dari kata dasar apa dan mendapat partikel pun. Partikel pun ini ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Kemudian yang ketiga yaitu partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai. Misalnya saja, dia tetap bersemangat walaupun lelah. Nah, pada kalimat tersebut, kata walaupun di sini terdiri atas kata dasar walau dan partikel pun. Nah, ini partikel pun di sini tidak ditulis terpisah seperti tadi, tapi di sini ditulis serangkai karena partikel pun di sini berfungsi sebagai kata hubung, seperti itu. Nah, yang kedelapan yaitu singkatan dan akronim. Menurut KBBI, singkatan dan akronim adalah dua hal yang berbeda. Singkatan adalah hasil menyingkat yang berupa huruf atau gabungan huruf, sementara akronim adalah gabungan huruf, suku kata, atau bagian kata lainnya yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Singkatan dan akronim ini dibedakan dari cara pengucapannya, di mana akronim kata yang disebutkan itu mengandung makna sebenarnya, sementara singkatan itu tidak dan cenderung dibaca per huruf. Singkatan dan akronim juga dibedakan dari cara penulisannya. Berikut ini contoh serta panduan penulisan singkatan dan akronim sesuai dengan PUEBI. Yang pertama yaitu singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya saja AH Nasution. Nah, AH ini merupakan singkatan dari Abdul Haris dan setelah inisial A ini diikuti dengan tanda titik, begitupun dengan H. Kemudian yang kedua yaitu singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Misalnya saja HLM titik. Nah, HLM titik ini merupakan singkatan dari halaman. Kemudian yang ketiga yaitu lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti oleh tanda titik. Misalnya saja, singkatan dari satuan ukuran cm ini adalah cm. Cm ini tidak diikuti dengan tanda titik. Kemudian akronim. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya saja adalah nama diri Badan Intelijen Negara ini akronimnya adalah BIN. Nah, BIN ini dituliskan dengan huruf kapital semua tanpa tanda titik. Yang kelima yaitu akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital.
Misalnya saja adalah nama diri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, ini akronimnya berupa Bappenas. Di sini yang dituliskan dengan huruf kapital adalah huruf pada huruf pertamanya saja, sedangkan huruf lainnya menggunakan huruf kecil. Yang keenam yaitu akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini akronimnya adalah IPTEK. Nah, ini dituliskan semuanya dengan huruf kecil. Yang kesembilan yaitu ada angka dan bilangan. Yang pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Nah, kata 3 di sini itu kan masih terdiri dari satu kata, maka dituliskan dengan huruf. Kemudian, jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian, misalnya saja di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, dan 5 orang abstain. Nah, ini kan digunakan secara berurutan dalam perincian, maka bisa dituliskan dengan angka. Kemudian yang kedua yaitu angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya saja pada contoh, dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Nah, ini kata 250 juta ini bisa dituliskan sebagian dengan angka dan sebagian dengan huruf supaya mempermudah. Kemudian yang ketiga yaitu penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Misalnya yang pertama yaitu abad ke-21 bisa dituliskan abad XXI besar. Ini dituliskan dengan huruf kapital semua atau biasa disebut sebagai huruf Romawi. Nah, yang kedua bisa dituliskan dalam bentuk abad kemudian dipisahkan dengan tanda hubung diikuti dengan angka 21. Yang ketiga bisa dituliskan dengan cara abad ke-21, akan tetapi kata kedua ini ditulis serangkai, tidak kemudian dipisah dan dilanjut dengan 2, tapi kedua ini ditulis serangkai. Kemudian yang keempat yaitu bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Misalnya 3 Raksa, Raja Ampat, Simpang 5. Nah, ini kata-kata tersebut mengandung unsur bilangan, tetapi di sini itu menunjukkan unsur nama geografi, maka ditulis dengan huruf tidak menggunakan angka. Kemudian yang ke-10 yaitu kata gantiku, kau, ku, mu, dan nya. Nah, kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya saja adalah rumah itu telah kujual. Nah, kujual di sini kan terdiri dari kata dasar ku dan diawali dengan kata dasar jual dan diawali dengan kata gantiku. Maka kata gantiku di sini ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, yaitu kata jual. Kemudian untuk kata kumu dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya pada kata bukuku. Nah, pada kata bukuku ini kan terdiri dari kata dasar buku kemudian mendapatkan kata ganti ku. Nah, kata gantiku ini dituliskan serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Kemudian yang ke-11 yaitu kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya saja yang pertama yaitu surat itu dikembalikan pada si pengirim. Nah, kata si di sini kan sebagai kata sandang, maka ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Atau sang adik mematuhi nasihat sang kakak. Lah, kata sang di sini juga sebagai kata sandang, maka ditulis terpisah setelah kata yang mengikutinya. Kemudian huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jikalau sang merupakan unsur nama Tuhan. Misalnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Lah, kata sang di sini sebagai kata sandang yang merupakan unsur nama Tuhan, sehingga huruf S pada kata sang dituliskan dengan huruf kapital. Seperti itu. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pemakaian huruf.
Pemakaian huruf yang pertama adalah huruf abjad. Abjad yang digunakan dalam bahasa Indonesia terdiri dari huruf berikut, yaitu A, B, C, D, E, sampai dengan huruf Z. Selanjutnya huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas huruf A, I, U, E, dan O. Selanjutnya huruf konsonan, yaitu huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia, terdiri atas huruf-huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, I, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Selanjutnya huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan AI, AU, dan OI. Contohnya pada kata pandai terdapat huruf AI, pada kata saudara terdapat huruf AU, dan pada kata amboi terdapat huruf OI. Selanjutnya gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Misalnya, pada kata khusus, ngilu, nyata, dan syarat. Pada kata khusus terdapat huruf KH, pada kata ngilu terdapat huruf NG, dan pada kata nyata terdapat huruf NY, dan kata syarat terdapat huruf SY. Selanjutnya, huruf kapital. Huruf kapital ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contohnya, dia mengantuk. Apa maksudnya? Yang kedua, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya, ayah berteriak, tutup pintu itu. Setelah kata petikan, pada kata tutup, T-nya menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya, Amerika Utara dan Gunung Merapi. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Contohnya, Amir Hamzah. Kata Amir, huruf depannya yaitu A menggunakan huruf kapital, dan pada kata Hamzah, huruf H-nya juga menggunakan huruf kapital. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya bangsa Indonesia dan suku Sunda. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contohnya bulan Agustus dan hari Lebaran. Pada kata Agustus, A-nya menggunakan huruf kapital karena termasuk nama bulan, dan pada kata Lebaran, L-nya menggunakan huruf kapital karena termasuk hari raya. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Contohnya doktor dan profesor. Yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Contohnya Mahaputra Yamin dan Sultan Hasanuddin. Yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contohnya Allah dan Yang Maha Kuasa. Pada kata Allah, A-nya menggunakan huruf kapital karena termasuk nama Tuhan. Yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama unsur jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Contohnya, Wakil Presiden Adam Malik dan Gubernur Jawa Tengah. Yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama negara, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi, kecuali kata seperti dan. Contohnya, pada kata Republik Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi. Contohnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Yang selanjutnya,
huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata ulang sempurna di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Contohnya, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma, dan bacalah majalah Bahasa dan Sastra. Pada kata dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma merupakan sebuah judul karangan, jadi awal kata harus menggunakan huruf kapital. Dan pada kata Bahasa dan Sastra merupakan nama majalah. Pada kata bahasa, B-nya harus menggunakan huruf kapital, dan pada kata sastra, S-nya harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai dalam penyapaan dan pengacuan. Contohnya, adik bertanya, "Itu apa, Bu?" Para ibu mengunjungi Ibu Dimas. Setelah huruf kapital, selanjutnya ada huruf miring. Yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya, kami sudah membaca novel layar terkembang karangan Sultan Takdir Alis Jahbana. Contoh yang kedua, berita heboh itu muncul dalam koran Republika. Pada kalimat layar terkembang merupakan nama judul buku, maka dari itu ditulis menggunakan huruf miring. Yang kedua, pada kata Republika harus ditulis huruf miring karena termasuk nama majalah atau surat kabar. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Dan contoh yang kedua, dalam bab ini tidak dibahas penggunaan alat komunikasi. Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Contoh yang kedua, politik David Attenborough pernah merajalela di negara ini. Pada kata Garcinia mangostana merupakan nama ilmiah, oleh karena itu ditulis dengan huruf miring. Setelah huruf miring, selanjutnya ada huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Contohnya, latar belakang dan masalah. Latar belakang dan masalah. Cukup sekian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aulia Adenovita. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Materi yang akan saya bawakan yaitu pengucapan. Salah satu hal yang diatur dalam ejaan ialah cara pelafalan atau cara pengucapan dalam bahasa Indonesia. Pada akhir-akhir ini, sering kita dengar orang melafalkan bunyi bahasa Indonesia dengan keraguan. Keraguan yang dimaksud ialah ketidakteraturan pengguna bahasa dalam melafalkan huruf. Kesalahan pelafalan dapat terjadi karena lambang atau huruf diucapkan tidak sesuai dengan bunyi yang melambangkan huruf tersebut. Kaidah pelafalan bunyi bahasa Indonesia berbeda dengan kaidah bunyi bahasa lain, terutama bahasa asing, seperti bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa Jerman. Dalam bahasa tersebut, satu bunyi yang dilambangkan dengan satu huruf, misalnya A atau G, dapat diucapkan dengan berbagai wujud bunyi, bergantung pada bunyi atau fonem yang ada di sekitarnya. Lain halnya dengan bahasa Indonesia. Ketentuan pelafalan yang berlaku dalam bahasa Indonesia cukup sederhana, yaitu bunyi-bunyi dalam bahasa Indonesia harus dilafalkan sesuai dengan apa yang tertulis.
Tegasnya, lafal dalam bahasa Indonesia disesuaikan dengan tulisan. Seperti contoh di bawah ini. Yang pertama ada kata teknik. Pelafalan yang salah, teknik, menggunakan H. Pelafalan yang benar ialah teknik, T-E-K-N-I-K. Yang kedua, ada kata tegel. Pelafalan yang salah, tehel, dan pelafalan yang benar dalam ejaan bahasa Indonesia tetap tegel, T-E-G-E-L. Dan yang ketiga ada kata energi. Sering kita mendengar orang mengucapkan energi dengan kata energi, ataupun energi. Tetapi, pengucapan tersebut ternyata salah. Dalam ejaan bahasa Indonesia, pelafalan yang benar ialah energi, E-N-E-R-G-I. Masalah lain yang sering muncul dalam pelafalan ialah mengenai singkatan kata dengan huruf. Sebaiknya, pemakai bahasa memperhatikan pelafalan yang benar, seperti yang sudah dibakukan dalam ejaan. Seperti contoh singkatan di bawah ini. Yang pertama ada TV. Kata salah yang sering kita ucapkan ialah TV. Namun, dalam ejaan bahasa Indonesia, pelafalan yang benar ialah TV, bukan TV. Yang kedua ada MTQ. Pelafalan yang salah MTQ dan MTQ. Namun, dalam ejaan bahasa Indonesia, pelafalan yang benar ialah MTQ. Hal yang perlu mendapat perhatian ialah mengenai pemakaian dan pelafalan huruf pada penulisan dan pelafalan nama diri. Di dalam kaidah ejaan dikatakan bahwa penulisan dan pelafalan nama diri yaitu nama orang, badan hukum, lembaga, jalan, kota, sungai, gunung, dan sebagainya disesuaikan dengan kaidah ejaan yang berlaku. Kecuali kalau ada pertimbangan lain. Pertimbangan yang dimaksud ialah pertimbangan adat, hukum, agama, atau kesejahteraan. Dengan kebebasan memilih apakah mengikuti ejaan Republik Swandi atau ejaan yang disempurnakan. Jadi, pelafalan nama orang dapat saja diucapkan tidak sesuai dengan yang tertulis, tergantung pada pemilik nama tersebut. Demikian pula halnya dengan pelafalan unsur kimia, nama minuman, atau nama obat-obatan. Bergantung pada kebiasaan yang berlaku untuk nama tersebut. Jadi, pemakai bahasa dapat saja melafalkan unsur tersebut tidak sesuai dengan yang tertulis. Hal tersebut memerlukan kesepakatan lebih lanjut dari pakar yang bersangkutan. Seperti contoh di bawah ini. Ada pengucapan minuman, Coca. Pelafalan yang benar adalah Coca-Cola, bukan Coca-Cola. Yang kedua ada unsur kimia, HCl. Pelafalan yang benar ialah HCl. C dalam kata tersebut diganti menjadi C. Dan yang ketiga ada CO2. Pelafalan yang benar ialah CO2. C dalam pelafalan tersebut diganti menjadi C. Kaidah pelafalan yang perlu dibicarakan di sini ialah pelafalan bunyi H. Pelafalan bunyi H ada aturannya dalam bahasa Indonesia. Bunyi H yang terletak di antara dua vokal yang sama harus dilafalkan dengan jelas. Seperti pada kata mahal, pohon, luhur, leher, dan sihir. Bunyi H yang terletak di antara dua vokal yang berbeda dilafalkan dengan lemah atau hampir tidak kedengaran. Seperti pada kata tahun, lihat, pahit. Bunyi H pada kata seperti itu umumnya dilafalkan dengan bunyi lunjur W atau G, yaitu tahun, lihat, dan pahit. Aturan ini tidak berlaku bagi kata-kata pungut, karena lafal kata pungut disesuaikan dengan lafal bahasa asalnya, seperti kata mahir, lahir, kohir, dan kohesi. Selanjutnya ada pelafalan atau pengucapan abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia, terdiri dari 26 huruf, mulai dari huruf A sampai Z. Pengucapannya yang benar ialah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T,
U, V, W, X, Y, dan Z. Demikian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan ejaan dari tahun ke tahun. Bahasa Indonesia yang digunakan saat ini adalah bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan. Sepanjang perjalanannya, ejaan dalam bahasa Indonesia mengalami berbagai perkembangan yang cukup signifikan, mulai dari penulisan, pengucapan, hingga penempatan dalam tata bahasanya. Secara umum kita mengenali ada dua jenis ejaan dalam bahasa Indonesia, yaitu ejaan lama dan ejaan yang disempurnakan atau dikenal dengan EYD. Namun ternyata ejaan yang digunakan dalam bahasa Indonesia bukan hanya dua jenis ejaan tersebut. Dalam perkembangannya terdapat lebih dari dua ejaan bahasa Indonesia yang pernah digunakan oleh bangsa Indonesia hingga akhirnya berakhir pada bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan. Yang pertama yaitu ada ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini diterbitkan pada tahun 1901 sampai tahun 1947 dalam kitab Logat Melayu. Charles Adrian Van Ophuijsen adalah tokoh penting di balik pengembangan ejaan ini. Dibantu oleh Muhammad Taib Said Sultan Ibrahim dan Engku Nawawi. Ejaan Van Ophuijsen ini banyak dipengaruhi oleh ejaan Belanda, sebab pada saat itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Ciri dari ejaan ini adalah penggunaan huruf J yang dibaca Y, misalnya jang dibaca yang, huruf OE yang dibaca U, bulan menjadi bulan, huruf TJ yang dibaca C, tincinta yang awalnya menggunakan huruf J menjadi cinta, huruf CH yang dibaca KH, khidmat menjadi khidmat menggunakan huruf K, huruf DJ yang dibaca J, jujur menjadi jujur. Selain itu, ejaan Van Ophuijsen ini juga menggunakan banyak tanda diakritik seperti koma ain, koma wasla, dan tanda trema, misalnya pada kata soal, ta, pa, dan sebagainya. Penggunaan tanda ini biasanya digunakan ketika mengindonesiakan kata-kata dalam bahasa Arab. Yang kedua yaitu ada ejaan Republik atau ejaan Soewandi. Disebut ejaan Soewandi karena yang meresmikan ejaan ini sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen adalah Raden Soewandi, yaitu Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan saat itu. Ejaan ini diresmikan pada 19 Maret 1947 sampai tahun 1956. Pengubahan dari ejaan Van Ophuijsen ke ejaan Soewandi dimaksudkan agar terdapat kemudahan dalam penyederhanaan bahasa yang digunakan. Beberapa perubahan penting dalam ejaan Soewandi yaitu huruf OE diganti menjadi U, misalnya toep menjadi tutup. Bunyi sentak diganti huruf K, misalnya rakyat menjadi rakyat dengan menggunakan huruf K. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2. Tetapi harus diperhatikan pada bagian mana pengulangannya. Misalnya, bermain-main menjadi bermain-main. Tanda trema dihilangkan. Misalnya, taat menjadi taat tanpa adanya tanda trema. Huruf E disamakan sehingga tidak perlu ada pemberian garis di bagian atas. Misalnya dalam kata beras, sejuk, bebas, dan merah. Kata-kata baru yang dalam bahasa asalnya tidak memakai pepet, maka dalam bahasa Indonesia pun tidak diberi pepet. Misalnya sastera menjadi sastra. Yang ketiga yaitu ada ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan dimaksudkan untuk menyempurnakan ejaan Soewandi. Berdasarkan surat keputusan Menteri P dan K nomor 48 tahun 1956, ejaan ini membuat standar satu fonem dengan satu huruf. Misalnya kata menyanyi, menjaji, menjadi, menani.
Selain itu, untuk kata-kata yang berdiftong ai, au, dan oi dieja menjadi ai, au, dan oi. Misalnya, kerbau menjadi kerbau dengan menggunakan huruf W. Sungai menjadi sungai dengan menggunakan huruf Y. Dan koboi menjadi koboi dengan menggunakan huruf Y. Sayangnya ejaan ini urung diresmikan dalam undang-undang. Dan ejaan ini hanya sampai tahun 1961 saja. Yang keempat yaitu ada ejaan Malindo atau Melayu Indonesia. Ejaan ini didasarkan pada keinginan untuk menyatukan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara yang menggunakan bahasa Melayu pun bersama-sama ingin menyeragamkan ejaan dalam penggunaan bahasa dua negara ini. Sebagian besar perubahan pada ejaan ini sama dengan apa yang ada pada ejaan pembaruan. Hanya saja pada fonem E, pepet dalam sebuah kata harus diberikan garisnya di atasnya. Sayangnya ejaan ini gagal menjadi kenyataan karena konfrontasi politik antara kedua negara. Yang kelima yaitu ada ejaan LPK, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Ejaan ini disusun oleh Panitia Ejaan Bahasa Indonesia Departemen P dan K. Beberapa perubahannya yaitu huruf TJ diganti C, J diganti Y, NJ diganti NY, SJ menjadi SY, dan CH menjadi KH. Huruf asing Z, Y, dan F disahkan menjadi ejaan bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan pemakaian yang sangat produktif. Huruf E tidak dibedakan pepet atau bukan. Alasannya tidak banyak kata yang berpasangan dengan variasi huruf E yang menimbulkan salah pengertian. Ejaan ini juga tidak sempat diresmikan karena menimbulkan reaksi dari publik karena dianggap meniru ejaan Malaysia, serta keperluan untuk mengganti ejaan belum benar-benar mendesak. Yang keenam, ada ejaan yang disempurnakan atau dikenal dengan EYD. EYD sendiri dimulai tanggal 16 Agustus 1972 sampai sekarang. Pemerintah Indonesia menetapkan ejaan baru yaitu ejaan LBK yang telah disempurnakan. Kemudian ejaan ini dikenal sebagai ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, beberapa perubahan penting pada EYD yaitu perubahan cara baca abjad dari A, bacada menjadi A, B, C, D, dan seterusnya. Kata majemuk ditulis terpisah, misalnya kereta api, kamar tidur. Akronim yang memiliki lebih dari dua huruf awal tidak memakai tanda titik, misalnya STTM.A menjadi SMA. Penulisan ejaan TJ menjadi C dan NJ menjadi NY. Peresmian penggunaan huruf asing yaitu Z, F, dan V. Penghilangan bunyi W menjadi UA, misalnya kualitas menjadi kualitas. Penjelasan akan pemenggalan kata di dalam konsonan, misalnya April menjadi dan anggur. Pemakaian huruf X dan Q secara universal, semula hanya digunakan dalam kata-kata yang berhubungan dengan ilmu eksakta. Penghilangan garis pembeda dalam pengucapan E pepet dan E biasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemakaian tanda baca. Tanda baca pertama yang akan saya bahas yaitu tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana. Pada kalimat pernyataan ini ditulis tanda titik di belakangnya atau diakhiri dengan tanda titik di belakangnya. Lalu, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Misalnya, 1 titik kondisi kebahasaan di Indonesia, A titik bahasa Indonesia, 1 titik kedudukan, 2 titik fungsi. Bisa dilihat bahwa setelah penulisan angka dan huruf besar di depan kalimat tersebut, ditulis tanda titik di belakangnya. Yang ketiga yaitu tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya pukul 01.35.20 yang artinya pukul 1 lewat 35 menit 20 detik atau pukul 1 35 menit 20 detik. Atau juga bisa ditulis dengan 01.35.20 jam atau artinya 1 jam 35 menit 20 detik.
Lalu yang keempat yaitu tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Misalnya, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Peta Bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta, Yang kelima yaitu tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Misalnya, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Bisa dilihat penulisan tanda titik di bilangan tersebut ditulis setelah angka 13, yang menunjukkan bahwa bilangan tersebut adalah bilangan ribuan. Lalu di sini ada tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Misalnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang. Yang keempat, yaitu tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung ke antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Yang kelima yaitu tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Yang ketujuh, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Yang kedelapan, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Misalnya, di daerah kami, masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Lalu di sini ada titik 2 koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung atau memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Yang kedua, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia, 2. Berijazah sarjana S1, 3. Berbadan sehat, dan 4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Lalu selanjutnya ada tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabotan rumah tangga, 2, kursi, meja, dan lemari. Yang kedua, tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Yang ketiga, tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerincian. Misalnya, Ketua Ahmad Wijaya. Ketua 2 Ahmad Wijaya.
Sekretaris (2) Siti Aryani, Bendahara (2) Aulia Arimbi. Yang keempat, tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Lalu selanjutnya ada tanda hubung. Tanda hubung dipakai menyambung unsur kata ulang. Misalnya, anak-anak. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggak atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya, tahun 2010 sampai 2013. Lalu, ada tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Lalu di sini ada tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut di Bunaken. Lalu di sini ada tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemerosotan titik-titik akan diteliti lebih lanjut. Selanjutnya, ada tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Misalnya, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya, tanya dia, kau dengar bunyi kring-kring tadi? Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi, dalam kurung SIM. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, sang sapurba men dalam kurung deh engar bunyi gemerisik. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya, nomor 7 garis miring PK garis miring 2 garis miring 2013. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap, misalnya mahasiswa garis miring mahasiswi, atau sama juga diartikan dengan mahasiswa dan mahasiswi. Lalu ada tanda penyingkat. Tanda penyingkat atau apostrof dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia kan kusurati, katakan sama dengan akan. Mereka sudah datang kan, katakan sama dengan bukan. Malamlah tiba, katalah sama dengan telah. Lalu di sini ada penulisan 5 sampai 2 sampai 13 sama dengan 2013. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu penulisan kata serapan. Kalian pasti sudah tahu kan apa itu kata serapan? Atau kalian juga bahkan sering menggunakannya dalam bercakap-cakap setiap harinya. Sekarang, apa sih kata serapan itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata serapan adalah kata yang diserap dari bahasa lain berdasarkan kaidah bahasa penerima.
Oleh karena itu, kata serapan dapat dikatakan sebagai kata serapan jika memenuhi kaidah-kaidah bahasa, khususnya pada bahasa Indonesia. Kata serapan berasal dari adanya kontak bahasa asing yang kemudian diintegrasikan menjadi bahasa penerima. Maka dari itu, banyak kata serapan yang hampir sama dengan kata asing yang sebenarnya. Berikutnya, kategori penulisan unsur serapan. Unsur serapan memiliki beberapa kelompok kata berdasarkan pada proses terbentuknya. Berikut beberapa proses cara penyerapan. Yang pertama, adaptasi. Unsur serapan satu ini terbentuk karena terjadinya proses adaptasi yang dilakukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Kebanyakan, kata serapan yang disesuaikan memiliki arti yang sama dengan kata sebelumnya. Contohnya, maksimal, yang merupakan kata serapan dari maksimal. Dalam proses adaptasi tersebut, terdapat beberapa aturan kaidah yang diterapkan. Di antaranya, penulisan AE tetap AE. Contohnya, aerodynamics menjadi aerodinamika. Penulisan AA menjadi A. Contohnya, oktav menjadi oktav. Penulisan AI tetap AI. Contohnya, trailer menjadi trailer. Penulisan CC menjadi K. Jika di depan E dan I. Contohnya, aksen menjadi aksen. Penulisan EA tetap EA. Contohnya, idealis menjadi idealis. Penulisan AE menjadi E jika bertemu dengan E. Contohnya, hemoglobin menjadi hemoglobin. Penulisan AU tetap AU. Contohnya, audiogram menjadi audiogram. Penulisan C menjadi K jika di depan A, U, O, dan konsonan. Contohnya, cubik menjadi kubik. Penulisan C menjadi S jika di depan E, I, Y, contohnya, sentral menjadi sentral. Penulisan CC menjadi K jika di depan U, O, dan konsonan. Contohnya, accommodation menjadi akomodasi. Yang kedua, kreasi. Secara garis besar, proses kreasi ini menggunakan sistem terjemahan untuk melakukan serapannya. Hanya saja, bentuk fisik yang diterapkan tidak harus sama. Misalnya, ketika terdapat dua kata asing yang terdiri dari dua kata atau lebih, maka unsur serapannya bisa saja berbentuk satu kata. Contohnya, spare part yang berubah menjadi suku cadang. Ketiga, terjemahan. Sesuai dengan namanya, penulisan unsur serapan ini menggunakan konsep arti dari bahasa asing itu sendiri. Setelah diartikan, bahasa tersebut akan disesuaikan dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia. Contohnya, uji coba yang diambil dari bahasa asing yaitu try out. Yang keempat, adopsi. Proses adopsi akan menyerap bahasa asing untuk disusun kembali dalam bahasa Indonesia dengan cara mengambil keseluruhan arti. Namun, penulisannya seringkali berbeda. Misalnya, kata sembahyang dalam bahasa Indonesia menjadi sholat dalam bahasa Arab. Perubahan yang diakibatkan dari penyerapan unsur ini membuat kebanyakan orang menjadi lebih nyaman ketika melafalkannya tanpa mengurangi arti. Kebanyakan kata yang menggunakan proses penyerapan adopsi memiliki arti yang sama. Berikutnya, kaidah-kaidah penulisan kata serapan. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap dalam bahasa Indonesia. Maksudnya adalah unsur asing tersebut dalam pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Yang kedua,
Unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asal. Serapan dari bahasa Arab. Ain pada awal suku kata menjadi a, i, u. Contohnya, ajaib menjadi ajaib. Sa'adah ilm menjadi ilmu qaidah. Ghain menjadi g. Contohnya, gaib menjadi gaib. Maghrib menjadi maghrib. Jim menjadi j. Contohnya, jenazah menjadi jenazah. Qaf menjadi k. Contohnya, akikah menjadi akikah. Makom menjadi makam. Waw tetap jadi w. Takwa menjadi takwa. Wujud menjadi wujud. Ya di awal suku kata menjadi y. Contohnya, yakin menjadi yakin. Yakni menjadi yakni. Zal menjadi z. Contohnya, azan menjadi azan. Ustad menjadi ustad. Serapan dari bahasa Belanda. AA menjadi A. Contohnya, pal menjadi pal. Oktav menjadi oktav. EE menjadi E. Contohnya, stratosfer menjadi stratosfer. Sistem menjadi sistem. IE menjadi I. Contohnya, politik menjadi politik. Riem menjadi rim. OO menjadi O. Contohnya, komfor menjadi kompor. Aat menjadi ad. Contohnya, advokat menjadi advokat. EEL menjadi L. Contohnya, material menjadi material. Moral menjadi moral. Serapan dari bahasa Inggris. OO menjadi U. Contohnya, kartun menjadi kartun. PH menjadi F. Contohnya, fase menjadi fase. Fisiologi menjadi fisiologi. Q menjadi K. Contohnya, akuarium menjadi akuarium. Frekuensi menjadi frekuensi. F tetap F. Contohnya, faktor menjadi faktor. CH menjadi C. Contohnya, cek menjadi cek. CC di depan E dan I menjadi KS. Contohnya, aksen menjadi aksen. Vaksin menjadi vaksin. C di depan A, U, O, dan konsonan menjadi K. Contohnya, kubik menjadi kubik. Kristal menjadi kristal. NG tetap NG. Contohnya, kongres menjadi kongres. Serapan dari bahasa Yunani. OE menjadi E. Contohnya, oestrogen menjadi estrogen. Oenologi menjadi enologi. Asal dan contoh penulisan kata serapan dari bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia. Abad tetap abad. Batin tetap batin. Dalil tetap dalil. Doa menjadi doa. Dunia menjadi dunia. Hijak menjadi eja. Gaib menjadi goib. Nafkah menjadi nafkah. Kamis menjadi gamis. Jum'ah menjadi Jumat. Sedekah menjadi sedekah. Sabun menjadi sabun. Wabak menjadi wabah. Wajah menjadi wajah. Dari bahasa Cina atau Tiongkok ke bahasa Indonesia. Angpau menjadi angpau. Bakpau menjadi bakpau. Encang menjadi om atau paman. Encing menjadi tante. Kincu tetap kincu. Lauceng menjadi loteng. Lumpia menjadi lumpia. Mihun menjadi bihun. Pisau menjadi pisau. Tahu menjadi tahu. Teka menjadi teko. Sate menjadi sate. Dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Contohnya, apotek menjadi apotek. Absen menjadi absen. Amateur menjadi amatir. Envelope menjadi amplop. Horologe menjadi arloji. Entreanen menjadi antre. Kantor menjadi kantor. Bunces menjadi buncis. Karces menjadi karcis. Skaklar
menjadi saklar, gage menjadi gaji, kulkas menjadi kulkas, bus halte menjadi halte bus, emmer menjadi ember, dansen menjadi dansa. Dari bahasa Inggris jadi bahasa Indonesia. Akses menjadi akses, accommodation menjadi akomodasi, calm menjadi kalem, coffee menjadi kopi, department menjadi departemen, desain menjadi desain, juice menjadi jus, keeper menjadi keeper, dissertation menjadi disertasi, aktor menjadi aktor, kalendar menjadi kalender, karir menjadi karir, dilema jadi dilema. Dari bahasa Portugis diserap ke bahasa Indonesia. Contohnya, akta menjadi akta, banco menjadi bangku, pataku menjadi pataku, garfo menjadi garpu, jendela menjadi jendela, jurnal menjadi jurnal, kaldo menjadi kaldo, kampung menjadi kampung, mentega menjadi mentega, falso menjadi palsu, saco menjadi saku, esola menjadi sekolah, triga menjadi terigu. Dari bahasa Jawa diserap ke bahasa Indonesia. Contohnya, rampung jadi selesai, gampang jadi mudah, kosong jadi hangus, gede menjadi besar, anyar menjadi baru, warsa menjadi tahun, mantu menjadi menantu, bindeng menjadi sengau, andong menjadi dokar, manut menjadi patuh, lengser menjadi turun jabatan, tata krama, basa-basi atau sopan santun. Dari bahasa Sanskerta diserap ke bahasa Indonesia. Contohnya, gembira menjadi gembira, arta menjadi uang, astana menjadi istana, faka menjadi baca, baga menjadi bagai, cafi menjadi cabai, carita menjadi cerita, eka menjadi satu, firama menjadi irama, jiva menjadi jiwa, karana menjadi karna, naraka menjadi neraka, vacana menjadi wacana, dan vahana menjadi wahana. Contoh kata serapan baru. Ada beberapa kata serapan bahasa Indonesia terbaru yang sering digunakan dalam komunikasi. Contohnya yaitu sebagai berikut. Daring, dari kata online yang artinya terhubung melalui jejaring komputer. Luring dari kata offline yang artinya terputus dari jejaring komputer. Gawai dari kata gadget yang artinya peranti elektronik dengan fungsi praktis. Swafoto dari kata selfie yang artinya potret diri sendiri dengan kamera. Warganet dari kata netizen yang artinya orang yang aktif menggunakan internet. Pramusiwi dari kata babysitter yaitu wanita yang bertugas merawat anak. Narahubung dari kontak person yang artinya petugas penghubung dari pihak luar. Saltik dari kata typo yang artinya salah tik. Diska lepas dari kata flash disk yang artinya peranti kecil berfungsi menyimpan data. Unduh dari kata download yang artinya hasil mengunduh. Unggah dari kata upload yang artinya mengunggah. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk mengirimkan pertanyaannya pada kolom diskusi yang ada di Elena. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga materi yang kami sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.